Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Apa kabar? Sehat? Sehat tapi kurang semangat. Oke, Bapak boleh ya sekarang ketika Bapak bertanya apa kabar teman-teman? Teman-teman menjawab alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Bisa? Coba. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Sekarang Bapak absen dulu ya. Pertama, Fikri Firdaus, Raihan Najib, Hafiz, Coba. Oke, ada semua ya berarti. Kayaknya ada yang masih ingat kan kemarin Bapak menjelaskan mengenai materi apa? Secara fotografi, Pak. Ya, sejarah fotografi. Terus ada apa lagi teman-teman? Segitiga exposure, Pak. Segitiga exposure. Nah, terus segitiga exposure itu adalah materi yang bakal kita bahas teman-teman. Sebelum kita bahas, Bapak melihat kalian tuh masih kurang semangat nih. Coba Bapak tes dulu ya kefokusan kalian. Ada yang tahu teman-teman ini gambar apa? Upaya, Pak. Tupai, Pak. Itu jangan Pak. Saya tupai, Pak. Gorila. Tupai itu monyet ya. Gorila. Tupai. Tupai namanya. Coba yang mengira ini gambar tupai. 1, 2, 3 yang mengira ini gambar monyet berapa? Dua orang. Oke, kita buktikan ya teman-teman. 1, 2, 3. Ya. Gorila anjing. Tupai namanya. Nah ya. Oke. Selanjutnya kita langsung aja ya ke pembahasan yaitu ke triangle equation. Jadi di triangle equation ini sebelum Bapak menjelaskan panjang lebar mengenai teori-teorinya, Bapak langsung saja ingin memberikan contoh kepada kalian mengenai foto-foto yang menerapkan triangle equation ini. Fotonya bisa kalian share di sini karena ini merupakan suatu portofolio Bapak sendiri ya mengenai fotografi dasar pada waktu Bapak masih kuliah. Kerja apa? Jadi yang pertama di dalam triangle equation ini ada 3 elemen teman-teman, ada ISO, lalu ada shutter speed, lalu ada F-nya atau aperture. Kita mulai aja dari penjelasan gambar ini. Ini ada 2 gambar nih teman-teman yang ada di depan. Ada gambar yang sebelah kiri saya, ada gambar yang sebelah kanan saya. Kalian bisa membedakan tidak? Apa yang menjadi pembeda dari 2 gambar ini? Pencahayaan, Pak. Pencahayaan, betul. Lalu yang kedua, teknik pengambilan. Lalu ada lagi Kelamin, Pak. betul. Lalu yang paling jelas ini yang membedakan ini semua yaitu masalah tempatnya, di mana yang sebelah kiri saya tempatnya indoor, yang sebelah kanan saya tempatnya outdoor. Jadi di sini peran ISO sangat berpengaruh dalam kondisi tempat karena bersifat kesensitivitasan saya. Contohnya di gambar yang ada di sebelah kanan saya, kenapa sih gambar ini bisa ideal itu tajam dan juga terangnya pas? Karena apa? Karena ISO-nya kecil. Kenapa gambar ini menggunakan ISO kecil? Karena berada di luar ruangan. Karena sudah dibantu oleh cahaya alami yaitu cahaya matahari. Tapi sebenarnya teman-teman ketika kita ingin foto tapi di tempat yang gelap, ISO-nya harus tinggi. Kenapa? Supaya mengejar si cahaya itu sendiri supaya hasil foto kita tajam dan juga terangnya pas. Gitu. Lalu selanjutnya ada foto lagi teman-teman. Ada foto kiri, ada foto kanan. Apa yang menjadi pembeda dua foto ini? Masanya beda. Masanya. Lalu ada apa lagi? Teknik pengambilannya beda. Oke. Jadi yang paling kental dalam perbedaan foto ini adalah masanya beda teman-teman atau jumlahnya beda teman-teman. Jadi di sebelah kiri hanya objeknya tuh hanya 2 orang, kalau di sebelah kanan tuh objeknya banyak
orang. Jadi bagaimana sih caranya mengambil foto di dua kategori sedemikian rupa dengan kualitas yang pertama, kalau kita foto di luar dan objeknya hanya dua atau objeknya sedikit, kita boleh menggunakan efek kecil. Kenapa? Karena fokusnya tuh hanya di objek ini saja, jadi sisanya bisa blur. Tapi ketika kita ingin foto banyak orang, dimana semua orang itu harus fokus semuanya, itu efeknya susah teman-teman. Kenapa? Supaya fokusnya ke semuanya. Begitu. Jadi dengan efek besar, fokusnya bisa merata, semua muka orang tertangkap, tapi tidak bisa blur. Lalu selanjutnya ada di foto ini, apa yang membedakan dua foto ini? Kecepatan. Shutter. Kecepatan shutter. Ya betul, berarti sekarang sudah ada sedikit paham ya mengenai diagram proses ini. Nah, ini di sini Bapak ingin menjelaskan bagaimana foto ini bisa diambil. Yang di sebelah kiri Bapak, foto ini diambil pastinya harus menggunakan keyboard ya teman-teman, karena di sini tuh kita melukis cahaya di malam hari. Jadi teknik dalam shutter speed itu ada yang tahu nggak? Shutter speed itu apa? Kecepatan dalam menangkap cahaya. Kecepatan dalam menangkap cahaya. Ada lagi? Oke, jadi shutter speed itu benar ya, seberapa cepat sih cahaya itu, si sensor kamera itu menangkap cahaya yang dia terima. Jadi si sensor itu bisa membuka, langsung menutup, atau membuka dan menutupnya lama, bisa kayak gitu. Jadi kalau buat study case foto malam hari live curtain ini adalah si sensor itu membukanya lama, terus menutupnya juga lama, sehingga si cahaya ini tuh dapat terkesan ilusi bergerak. Begitupun sebaliknya, ini kenapa sih air-air ini bisa tertangkap si cipratannya, karena dia langsung kayak ini, langsung menutupnya dengan cepat. Itulah yang menjadi pembeda shutter speed 1/1000 dan ini 1/10 ya. Jadi itulah teman-teman mengenai bagaimana foto yang ideal itu bisa diciptakan. Karena menurut saya foto yang ideal itu adalah foto yang tajam dan juga memiliki cahaya yang pas, teman-teman. Jadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak, teman-teman? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak ingin review kita hari ini sudah belajar apa aja. Ada yang bisa mereview nggak apa yang sudah kalian dapat di pembelajaran pada pagi hari ini? Coba rekan lagi bagaimana apa yang telah kamu dapat di pembelajaran fotografi hari ini. Nah, jadi setelah itu kita belajar tentang layar exposure, di mana ada ISO, ada shutter speed, sama ada aperture atau F. Itu sama contoh-contoh fotonya. Oke. Selanjutnya, Bapak ingin meminta satu orang dari kalian untuk ke depan. Mau siapa nih? Atau ada sukarelawan atau ingin Bapak tunjuk? Tunjuk kok, tunjuk. Oke, Bapak tunjuk aja ya. Fikri, balik ke depan, Fikri. Bebas. Nah, di sini Bapak ingin menanyakan foto yang Fikri bisa lihat di sebelah sini diambil dengan teknik apa? Misalnya Bapak nanya, ketika Fikri ingin menghasilkan foto yang sedemikian rupa, Fikri mengatur ISO di berapa? Kalau menurut saya Pak, karena itu fotonya dengan menggunakan teknik model close up, jadi cuma hanya bagian kepala dan belakang saja yang didapatkan. Mungkin saya bisa menggunakan, kalau di luar ruangan bisa menggunakan ISO dari 100 sampai 200. Oke. Kenapa tuh Fikri memutuskan foto yang sedemikian rupa tuh ketika di luar ruangan harus 100 sampai 200? Karena di luar ruangan itu sudah mempunyai cahaya yang cukup dari bantuan matahari. Oke, jadi misalnya foto kayak gini itu ISO-nya 1000 tuh, apa yang bakal terjadi dalam foto ini? Kita mungkin jadinya kayak putih gitu Pak. betul, putih ya, karena overexposure. Lalu satu speed berapa sih ketika ISO-nya 1/200 dengan foto yang sedemikian rupa? Kalau biasa saya mah
bisa buat 1/2 kayak gitu? Karena saya tuh kayak lebih suka yang agak terang dikit, tidak terlalu gelap. Tuh, sekali. Sama 1/2 itu berarti makin cepat atau makin lambat? Makin cepat. Oke, makin cepat. Jadi kan buat foto kayak gini emang lebih ke ekspresi kan, Ya. jadi maksud itu yang cepat banget ya. Nah, lalu buat efek zoomnya, Fikri ingin menerapkan berapa buat foto yang kayak gini? Gimana Pak? Buat efek zoom atau bukannya saya, cocoknya di berapa nih kira-kira? Nama kenapa? Mungkin di 2,2. 2,2 kenapa? Karena bagi saya itu udah cukup banget buat pembukaan lensanya. Oke, tapi kalau ingin backgroundnya juga detail, itu menggunakan yang berapa? Itu di 5 kalau nggak salah. Oke, karena bukannya lebih sama ya, lebih besar juga. Oke, terima kasih Fikri. Saya belum kembali. Oke, jadi kalau kalian adalah di sini sudah memahami ya mengenai dari postur itu ada ISO, ada shutter speed, sama ada ratio ya, itu bukan bisa. Jadi mungkin segitu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Lalu selanjutnya Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian buat minggu depan. Tolong masing-masing dari kalian membuat 3 foto mengenai ISO, shutter speed, sama ratio sesuai dengan apa yang sudah Bapak contohkan tadi. Bapak dipahami anak-anak? Oke, mungkin segitu saja dari Bapak cukupkan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan juga kalian bisa memahami ini dengan benar-benar dan juga kalian bisa bijaksana dalam melakukan fotografi. Gitu. Karena fotografi itu masalah seni dan juga masalah itu. Jadi segitu saja dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.